satu hal hari ini kita akan melihat gimana sih kita mampu berdamai dengan kondisi hati kita ini. Ya. Tanpa kita dikuasai oleh terkadang suasana hati kita. Wanita itu makhluk yang berperasaan ya. Kalau kita sering dengar ya. Karena semua apapun yang ada di dunia ini dia mau serap gitu ya. Menjadi dia mau rasakan. Nah, berbicara emotional well-being itu adalah bagaimana kita mengenali dan menghargai apa yang ada dalam perasaan kita. Jadi kalau kita merasakan sesuatu, kalau kita sehat, tentu kita enggak menekan itu. Enggak ditekan. Ah udahlah, telan aja gitu ya. Sering dengar ya istilah, aku mah udahlah, udah ngerti, ditelan aja gitu ya. Ditekan gitu ya. Apapun ditekan, direpress gitu. Padahal sebenarnya kita punya Tuhan yang tidak menyuruh kita untuk menolak perasaan-perasaan yang muncul dalam hidup kita. Ya, tetapi yang perlu untuk kita nanti belajar gimana sih mengelolanya dengan baik gitu ya. Karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus sendiri juga menangis kok dia. Betul? Ya. Dia juga bisa berduka, dia juga bisa merasakan kesepian. Artinya kalau kita berbicara emosi ya, ibu-ibu semua, ini adalah gambaran dari Allah sendiri. Kita ini adalah image of God. Jadi ketika kita menekan, kita merasa aku mau baik-baik aja. Apa kabar? Baik, padahal sedang ada sesuatu gitu. Kita nggak mau sampai orang melihat kita sedang susah, sedang sedih, sedang ada pergumulan. Ya, bukan berarti kita harus umumkan, apalagi di media sosial, bukan gitu ya. Tetapi bisa nggak sih kita benar-benar mengenali apa yang sedang kita rasakan? Bisa nggak sih kita menotis, oh aku tuh saat ini sedang sedih loh. Ya, it's okay, aku memang sedang sedih. Terus seperti apa? What next ketika kita merasakan itu? Ya, firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, hatiku hancur, namun aku akan berharap kepadamu, ya Tuhan. Ya. Emotional well-being dimulai dari keberanian untuk kita menamai apa yang kita rasakan. Tadi pemazmur katakan hatiku hancur, ya, hatiku lagi nggak enak nih, ya. Kadang-kadang mungkin kita suka dibesarkan dengan kondisi, apalagi kalau orang tua punya anak pria ya. Kadang-kadang nggak boleh cengeng, nggak boleh loyo, gitu. Harus kuat, jangan nangis, gitu. Ya, akhirnya anak itu tumbuh dengan apa? Emosi yang lama-lama menjadi numb gitu. Dia nggak pernah tahu apa itu artinya menangis. Dia nggak pernah tahu apa itu artinya kecewa. Dia nggak pernah tahu apa artinya marah. Sehingga pada waktu anak ini menikah, boro-boro ketika istrinya ngomong, Beb, tahu nggak sih aku tuh kesel, aku tuh marah, aku tuh sedih. Dia jawabnya gimana? Dia nggak pernah terlatih karena dari kecil mungkin dia diperlakukan seperti itu, gitu ya. Menerima diri tanpa rasa bersalah. Jadi kalau berbicara tentang emotional well-being, kita bisa menerima diri kita, gitu. Ya, banyak kita hidup dengan standar. Ya udah kita harus bahagia, harus kuat, harus baik, ya. Padahal nggak selamanya kita selalu bisa kuat, nggak selamanya kita juga bisa baik, gitu, ya. Firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 31 mengatakan, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ayat ini berbicara bahwa kita juga perlu loh mengasihi diri kita sendiri. Ini bukan soal self pity ya. Ini bukan soal egois. Tapi kita perlu tahu nggak sih kalau diri kita ini, tadi pujiannya banyak mengarahkan ya. Makasih yang udah worship leader ya. Ada saat-saat kita lelah. Tahu gak? Kita kenal gak? Bayangkan kalau mobil nih, naik mobil mungkin udah harusnya ke bengkel tapi dipakai gitu, digas terus, dikebutin, apa yang terjadi? Gitu ya. Bisa-bisa mogok di jalan atau bisa nabrak dan sebagainya. Kita juga kayak gitu, bentuk untuk kita bisa relax. Bahkan saya senang tadi juga ada ayat yang disitir tadi. Mazmur 23 tadi ya. Itu ada di hati saya juga.
Tuhan itu membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menenangkan aku. Kalau baring di padang rumput hijau artinya apa? Ya baring, istirahat, tenang. Ya, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Ini berbicara tentang well-being di dalam jiwa kita. Ya, ini tanda-tandanya. Ya. Ciri-cirinya daripada emotional well-being, dia bisa mengelola stres dengan baik. Kalau jiwa kita bisa tenang, bisa berbaring dengan tenang di padang rumput yang hijau, itu berbicara tentang kita juga diberikan kekuatan untuk bisa mengatasi dan mengelola stres kita. Banyak orang ketika dia sedang kemerungsung, nggak tahu kalau orang Jawa bilang kemerungsung tuh nabrak kiri nabrak kanan gitu ya. Seperti itu. Dia nggak bisa ketika ada sedikit aja pemicu, dia langsung dor gitu. Karena dia nggak bisa tenang. Ya. Tetapi ciri-ciri emotional well-being tuh dia bisa mengelola stres dengan baik. Dia punya keseimbangan hidup, dia tahu kapan dia harus olahraga, mengerjakan hobi, tidur, terkoneksi dengan sosialnya. Bisa rasa puas dan bahagia. Nah ini, saya barusan kemarin ini cerita dikit ya. Sebentar saya lihat jam dulu, oke. Saya punya klien, kalau bertemu awal gitu ya, kita akan mengira bahwa ibu ini adalah ibu yang sudah berhasil lah dalam hidupnya. Usianya sekitar ya 50 gitu ya, cantik ya, gelis, punya suami yang punya kedudukan yang tinggi, dan ibu ini dia seorang dokter. S1-nya dokter, S3-nya teologi, jadi dokter tapi doktor juga. Ya. Dan tahu nggak ibu-ibu berapa gelar master degree-nya? Ada 5. Jadi dia sekolah S2 lagi, bidang akupunktur sekolah S2 lagi, bidang hukum sekolah S2 lagi, sampai dia bisa punya gelar S3 dan teologi. Ketika dia bertemu dengan saya, dia katakan seperti ini, Bu. Lalu saya bilang, Ibu hebat banget ya, gelarnya banyak, sekolah terus ya Bu. Lalu dia singkat cerita dia ngomong gini, Ibu tahu kenapa saya sekolah? Saya itu sekolah hanya untuk membunuh rasa sepi saya. Ya. Saya sekolah hanya ingin membunuh rasa sepi, karena saya nggak tahu saya harus ngapain. Tapi Ibu punya anak? Iya. Ibu pelihara dogi? Iya. Ibu aktif juga di sebuah gereja? Iya. Tapi kenapa ya Bu? Saya ini merasa sepi, dan kalau saya merasakan sepi itu datang menekan saya bisa tuh dalam hanya cuman seminggu turun susut badan saya 3 kilo. Padahal saya tuh hobinya makan Bu. Sampai mama saya bilang, kamu ada persoalan ya? Sampai kurus banget. Enak ya makan banyak tapi kurus. Ya. Langsung ibu-ibu pingin nanti tanya apa resepnya gitu ya. Tapi ibu ini ketika datang gitu ya, cantik tetapi wajahnya nggak fresh ibu-ibu. Dan pada waktu dia cerita, saya itu kesepian. 35 tahun menikah saya kesepian, dia bilang. Sepi dan dia nggak pernah tahu. Pertanyaan saya, apakah dia sudah memiliki emotional well-being yang baik? Dia secara fisik oke. Ya. Secara kemakmuran oke, secara harta oke, secara pangkat oke, tetapi kenapa dia merasakan bahwa aku nggak puas dan nggak bahagia? Ya. Berikutnya adalah praktek self-care. Ciri-cirinya adalah istirahat yang cukup, makan teratur, punya hubungan sosial yang sampai ibu ini bilang, Bu saya nggak suka lo pergi ke arisan, saya nggak suka ketemu kongko-kongko ngopi, nggak suka Bu. Saya merasa bahwa saya sepertinya nggak bisa nyambung dengan dunia yang ada selain sekolah. Seperti itu, ya Bu-ibu. Nah, tentu kita prihatin dengan kondisi itu. Nah, kesejahteraan sejati itu bukan hanya tentang apa yang kita miliki, harta kita dan sebagainya, tetapi tentang bagaimana hati kita pulih dan damai di dalamnya.
Bukankah Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera? Firman Tuhan katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ya, amin ya. Dan damai itu sebenarnya yang saat ini dirindukan. Ya, damai itu bukan berbicara tentang oke, semua berjalan baik, tidak. Tetapi justru damai di tengah-tengah situasi yang berat. Gimana sih tetap punya damai? Gimana sih bisa tetap punya rasa sejahtera? Dan ternyata gitu ya, hari ini kita akan melihat firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu berbicara tentang inner life kita. Inilah yang menentukan kualitas kehidupan kita keluar ya. Dan Tuhan katakan dijaga ya. Dijaga. Amin. Dijaga hati ini karena kualitas kita, hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Betul? Ya. Kita berhadapan dengan setiap orang, baik itu keluarga kita, anak kita, pasangan kita, itu kita menentukan bagaimana hati kita. Kalau hati kita lagi uring-uringan, kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, yang kena sasaran siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Ya, oleh sebab itu bagaimana kita bisa memiliki hati yang baik gitu ya, hati yang terjaga dengan baik. Penting kita memiliki emosi yang sehat juga gitu. Kita tidak bisa mencapai kesejahteraan di dalam emosi kita, emotional well-being, kalau kita tidak merawat emosi kita dengan baik gitu. Saya punya ilustrasi seperti ini ibu-ibu. Ya, kita punya menanam pohon apa? Misalnya apel. Ya, ketika kita menanam pohon apel, ternyata pohon ini tumbuhnya, buahnya tuh asem, ya, banyak ulatnya. Apa yang kita lakukan? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah kita potong-potong-potong? Ya, mungkin banyak orang seperti itu. Tapi pernah nggak ketika kita berpikir bahwa sebenarnya yang terpenting bukan memotong akar buah-buah itu, tetapi bagaimana akarnya? Ketika kita memberi pupuk, ketika kita menyemprot hama, ketika kita menyiangi akar-akarnya dan memberikan vitamin, maka pohon ini akan tumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Ini berbicara, buah yang manis ini berbicara tentang kesejahteraan. Yang semua orang ingin dapati, yang semua orang ingin nikmati, baik di dalam emosi, baik di dalam fisik, baik di dalam spiritual. Tapi hari ini kita mau katakan bahwa itu semua ditentukan oleh apa? Akar. Akar ini harus sehat. Supaya pohonnya sehat, buahnya dinikmati. Bukankah emosi kita juga harus sehat? Supaya kita mencapai kesejahteraan di dalam perjalanan emosi kita juga. Emosi yang tidak dikendalikan, ibu-ibu, itu akan mengendalikan hidup kita. Dan emosi itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Nanti kita akan belajar dengan lebih jauh. Emosi sehat, maka relasi menjadi sehat. Pernah terpikir mungkin kalau emosi tidak sehat, siapa yang paling kena sasaran? Keluarga. Ya. Kadang-kadang orang yang emosinya nggak sehat, ibu-ibu nggak sadar loh. Ya. Tapi orang lain yang kena sasarannya, ya, baperan, mudah tersinggung, ya, meledak-ledak dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Saya tertarik dengan ayat ini. Ini ditulis oleh Paulus ya. Paulus tuh enggak mengatakan gini loh ibu-ibu, kuatkan dirimu, enggak. Tetapi apa? Kuduskan. Ya. Enggak mengatakan kuatkan gitu ya. Tetapi semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Artinya apa? Bahwa emotional well-being itu bukan hasil usaha kita sendiri. Ya. Melainkan dia adalah anugerah Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, baik roh kita, baik jiwa kita dan tubuh. Nah, berbicara tentang pemulihan emosi adalah itu bagian dari kekudusan.
Setuju ya? Ketika Tuhan menguduskan semuanya, dia juga menyentuh bagian emosi yang ada dalam diri kita, dan dia menyentuh luka-luka apa yang masih tinggal di situ, rasa kepenatan seperti apa, rasa kemarahan seperti apa, itu yang Tuhan ingin kuduskan. Ya, Tuhan ingin pulihkan, Tuhan ingin sembuhkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kekudusan bukan sekedar kita menjauhi dosa, enggak. Tapi juga membiarkan Tuhan memulihkan bagian hati kita yang patah. Amin. Kita memang gak berdosa, gak macem-macem, gak membunuh, mencuri apapun. Tapi seberapa banyak kita menyimpan. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak hanya melukai diri, tapi melukai orang lain. Kalau itu tidak disadari. Dengan memiliki emosi yang sehat, kita akan mampu membangun relasi yang sehat dengan Tuhan dan orang-orang terdekat. Wanita rentan terhadap kesehatan mental, ibu-ibu. Ya, jadi berbicara kesehatan mental itu apa sih? Ya ada apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan, kehendak gitu ya. Nah ini saya bacakan sedikit data Kemenkes 2023 tahun 23 bahwa menunjukkan prevalensi gangguan mental, gangguan jiwa cukup tinggi di Indonesia dengan sekitar 20% penduduk atau 54 juta orang mengalami gangguan mental menurut data 2023 ya. Dan kalau kita lihat kemarin baru kita banyak mendengar anak-anak remaja yang bunuh diri ya seperti itu ya. Sekarang ternyata 1 dari 3 mengalami masalah. Jadi kalau ada 6 orang remaja berkumpul, 2 itu mengalami masalah. 1 dari 3. Artinya presentasinya cukup tinggi. Ya, dan dari tahun ke tahun terus kasus bunuh diri terus meningkat gitu ya. Dan hal-hal ini semua berbicara tentang kesehatan di dalam jiwa kita itu ternyata penderitanya itu paling banyak apa? Perempuan. Ya, siapa perempuan di sini? Ya. Hati-hati gitu ya. Survei menunjukkan 47% wanita mengalami resiko gangguan mental, sementara pria 36%. Gitu ya. Ini penelitian di Homewood Health United Kingdom. Dan di wanita didiagnosa hampir 2 kali mengalami depresi dibanding pria. Jadi fakta ini menjadikan wanita itu kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Kenapa gitu? Ya. Apa sih yang menjadi triggersnya? Why woman gitu ya. Kita lihat bagaimana saat ini wanita memainkan banyak peran ganda, betul? Pengasuhan anak, ya, wanita, ibu-ibu, merawat keluarga, kalau ada yang keluarga sakit, ibu-ibu, merawat mertua, ibu-ibu, ya kan? Merawat pasangan, kesibukan kerja, bisnis, relasi mungkin yang kadang-kadang bisa pakai trok gitu ya, itu juga dialami oleh perempuan. Belum pengalaman-pengalaman traumatis atau juga beauty standar di sosmed. Itu juga sangat mengganggu. Ingin terlihat cantik, keren dan sebagainya dan mulai membandingkan. Ya, membandingkan dan 80% wanita mengalami juga gangguan makan akibat stres atau keinginan diet yang memicu eating disorder hingga masalah mental lainnya. Wanita. Kadang-kadang kita tersenyum gitu ya. Saya kebetulan punya yang tadi anak cucu saya itu, saya tanya sama mantu saya, namanya Nadine. Nadine capek nggak harus ngurus si Kal ini gitu ya, namanya Kal Keira. Lalu dia bilang gini, mah sekarang tuh di otak aku ada template, dia bilang ya. Bangun tidur, nenen, cuci ini, masih makan, ini segala macem gitu ya, temenin main, tidur lagi, ganti popok dan sebagainya dan sebagainya. Kadang kita tersenyum tapi pernahkah dalam hati kadang-kadang mungkin wanita bertanya, siapa ya yang benar-benar bisa ngertiin aku gitu. Ya. Banyak wanita berpikir seperti itu. Tapi hari ini saya senang dengan ayat yang mengatakan, marilah kepadaku.
Hai kamu yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya berpikir bahwa ayat ini bukan hanya ajakan, undangan untuk istirahat saja. Tapi ini berbicara tentang apa? Tentang pelukan. Tentang pelukan. Wanita tuh ya mungkin oke lah, ada yang mungkin saya nggak ada yang memeluk. Wanita bisa memeluk dirinya. Ya. Ini salah satu terapi yang sangat-sangat powerful untuk kita bisa menenangkan batin kita, gitu ya. Ya it's okay, ya. Mungkin hari itu anakmu sedang tantrum, ya, sedang nggak dengar-dengaran atau sedang melawan, ya. Kadang-kadang kita sebagai ibu sedih, merasa gagal, betul? Kok aku udah membesarkan anak capek-capek anakku seperti itu ya? Merasa bahwa kok ibu-ibu yang lain berhasil, aku gagal. Ya, itu waktunya kita perlu untuk memenuhi undangan ini. Tuhan mengerti apa yang menjadi air matamu. Emotional maturity, what is look like. Dia bisa mengidentifikasikan dan mengelola perasaan. Jadi kalau kita dikatakan, gimana sih Bu, saya itu udah dewasa belum emosinya? Saya itu udah stabil belum emosinya? Ya, ini bisa dilihat bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita. Ya, karena perasaan wanita itu sangat fluktuatif. Saya selalu setiap hari kita perlu untuk bercermin. Ya, saya kadang suka bercerita sama suami saya, Pak, aku kok hari ini ngerasa sedih banget. Pak, aku kok hari ini ngerasa kayak ada kecewa ya. Aku kok hari ini kayak pingin nangis gitu. Ya. Ibu-ibu, kita perlu loh untuk mengenal dan menyadari apa yang sedang terjadi dan bisa mengkomunikasikannya dan bisa mengelolanya dengan baik. Ya. Jadi perasaan-perasaan itu bisa muncul kalau kita tidak mengelola. Ketika kita merasakan aku kok rasanya pengen marah, kita bisa udahlah jebretin aja lah, ketemu orang, apa kabar? Gitu ya, misalnya karena kita lagi marah. Ya. Ayo kita yuk main ke sana, sebodotoing misalnya gitu ya, terserah kamu misalnya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengelola perasaan yang muncul itu sehingga orang lain yang menjadi kena sasaran. Tetapi emosi yang dewasa dia bisa membangun hubungan dengan orang, dia bisa menghargai orang ya. Penting sekali untuk mengenali dan mengelola emosi, bukan menyangkalnya. Tadi firman Tuhan katakan Mazmur Daud, hatiku hancur gitu. Namun aku berharap kepadamu. Jadi Daud itu tidak menolak kesedihan, tapi dia menamai perasaannya. Nah ibu-ibu bisa nggak menamai perasaannya? Apa yang muncul? Lalu kita perlu bawa tuh perasaan itu sama Tuhan. Tuhan, aku kok sedih banget ya hari ini Tuhan. Aku kok pingin marah, aku kok pingin emosi banget gitu. Ya, jangan cerita di sosmed gitu ya. Tapi kita bawa perasaan-perasaan itu, kita namai, lalu kita pertemukan dia dengan prinsip kebenaran firman. Apa yang Tuhan katakan tentang sedih? Apa yang Tuhan katakan tentang marah? Apa yang Tuhan katakan tentang kecewa? Kita cari, kita pertemukan perasaan itu, lalu kita mulai renungkan prinsip kebenaran itu. Tetapi kita butuh untuk ungkapkan, jangan ditekan, ya, jangan direpress. Nah ini adalah contoh-contoh gejala emosi yang gak sehat gitu ya. Orang-orang yang mungkin dalam hidupnya dia selalu berpikir negatif, mudah curiga dan sebagainya. Ibu-ibu tadi pada waktu mau pergi ke sini pasti semua itu berhadapan dengan cermin, betul? Ya. Kalau nggak di rumah ya di mobil gitu ya. Pasti kita tahu, aduh ini bedaknya mungkin celemongan, masih celemong dibersihin, dirapihin. Aduh ini alisnya miring sebelah, diratain. Aduh lipstiknya nggak rapi, dibersihin dan sebagainya. Untuk masalah penampilan dan fisik kita bisa bercermin. Pertanyaan saya, pernahkah bercermin apa yang ada dalam emosi kita semua, ibu-ibu? Pernahkah kita berpikir kayaknya aku tuh kok cenderung mudah tersinggung ya orangnya? Pernahkah kita bercermin,
Aku kok sepertinya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curigaan, sedikit-sedikit kok sensitif. Ya, pernah nggak kita menemukan dalam diri kita seperti itu? Kalau kita belum menemukan, maka kita sulit untuk bisa memperbaiki. Sama, kalau kita tidak pernah menemukan bedak kita sedang celemotan, kita nggak akan pernah bisa memperbaikinya. Firman Tuhan adalah cermin untuk jiwa kita. Prinsip kebenaran firman adalah cermin. Oleh sebab itu kita harus bercermin setiap hari. Ya. Mazmur Daud mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Tanya sama Tuhan. Ya, tanya sama Tuhan. Hancur hatiku. Jadi jangan kita repress itu, kita katakan enggak lah aku mah baik-baik saja, tetapi kita terima bahwa hari ini aku sedang tidak baik-baik saja, bahwa hari ini aku sedang menyimpan satu kepedihan, bahwa hari ini aku sedang marah karena aku digosipin gitu ya. Terima, inilah aku kan memang aku masih bisa berbuat salah kok. Aku itu tidak kebal ketika ada orang ngejek aku terus aku tersenyum, aku gak sekebal itu. Ya. Tapi bukan berarti ketika ada orang merendahkan kita balas, itu namanya reaktif. Tapi bagaimana kita mengelolanya Tuhan, sakit banget gitu ya. Orang yang aku sayangi, orang yang aku berkorban, orang yang selalu aku doakan tapi kayak gitu ya. Kita ngomong sama Tuhan. Ya, oleh karena itu tuntaskan masalah konflik emosi yang belum terselesaikan seperti itu. Ya, berhenti. Kita perlu berbaring sejenak, kita perlu istirahat sejenak. Kita perlu merasakan Tuhan membalut luka-luka kita. Kita perlu merasakan bagaimana Tuhan menggendong kita. Ya, firman Tuhan katakan bahwa aku meninggalkan 99 domba yang sehat dan aku mencari satu yang terhilang. Pada waktu dia menemukan domba itu sedang terluka di pinggir jurang, sudah hampir binasa, Tuhan mencari yang demikian. Tuhan membalut lukanya, Tuhan gendong dan Tuhan bawa pulang dan bersatu dengan kawanan yang lain. Itulah hati Tuhan buat kita. Jangan takut untuk mengatakan, Tuhan aku luka nih, aku sakit. Sakit aku Tuhan. Tuhan datang. Tuhan memelukmu. Marilah kepadaku. Hai kamu yang letih, capek, berbeban berat, penat Tuhan. Aku akan memberi kelegaan. Bapa yang baik akan memeluk anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Kita gak pernah direndahkan karena kita belum sempurna. Betul? Kita gak pernah direndahkan. Sama seperti Bapa di dunia. Kalau ngelihat anak-anaknya lemah, bagaimana dia bisa mengangkat dan menolong kehidupan. Hari ini mari kita akan melihat bagaimana sih kita bisa mengelola emosi kita agar tetap sehat. Ya. Sampai sini semua oke ya, hari ini kita sedikit ada belajarnya. Oke ya, ibu-ibu nanti boleh dibahas di kelompok-kelompok kecil agar lebih banyak lagi untuk bisa didapat berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Dan kita akan lihat bagaimana usaha memiliki kesehatan mental dan emosi itu. Di dalam seorang penulis buku yang bernama Gary Zazzero dalam bukunya Emotionally Healthy Woman, dia menyarankan langkah-langkah konkret untuk menjaga agar emosi kita sehat. Dan sebelum langkah itu dijalani lebih jauh, dia sarankan untuk ada waktunya kita jeda. Berhenti, ya. Jeda, beristirahat, berhenti gitu ya. Kita akan lihat yang pertama yaitu bagaimana kita perlu untuk yang namanya kalau ibu-ibu ya. Ini tetap yang pertama yaitu kita perlu ada imunisasi ya. Ibu-ibu kalau bawa bayi-bayi
selalu dapat imunisasi. Imunisasi adalah usaha untuk memberikan vaksin kepada tubuh sehingga tubuh bisa kebal gitu ya terhadap penyakit tertentu. Oleh karena itu saya senang sekali kalau mengencourage ibu-ibu semua. Yang pertama, ayo para wanita, ladies, belajar, mengedukasi diri, cari informasi. Itu akan menolong. Jadi kita menyuntikkan hal-hal yang baik, ya kan? Mungkin bisa baca buku, ya, bisa merefleksikan hidup dari buku-buku tersebut, lalu ikut seminar, ya, untuk pemulihan diri, cari informasi yang banyak tentang bagaimana meningkatkan gitu ya, keberhargaan diri, kesembuhan luka dan trauma, itu kita belajar. Ya, dari perkumpulan seperti ini, komunitas seperti ini atau di tempat yang lain, kita perlu untuk mengedukasi. Kita tentu perlu juga olahraga, perlu nutrisi, perlu bonding dengan orang, kita perlu istirahat, dan kita juga perlu untuk bisa rileks sama Tuhan tentunya. Ya, yang Mazmur 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi yang terpenting bagaimana kita bisa membangun relasi dengan Tuhan. Dan juga saya senang di sini mungkin ibu-ibu bisa saling membangun persahabatan, bonding dengan orang lain, bonding dengan sesama wanita. Ya, pengkhotbah mengatakan berdua lebih baik dari seorang diri. Wanita itu kebutuhannya apa, ibu-ibu? Apa? Didengerin. Ya, didengerin. Kalau mungkin di rumah nggak ada yang dengerin gitu ya, karena mungkin suaminya sibuk, anak-anak udah gede, coba cari persahabatan sesama wanita, duduk saling mendengar, bisa bercerita tetapi tidak ember gitu ya. Ya, diceritain gitu apa sih yang menjadi pergumulannya ya. Wanita yang sehat emosi tidak hidup sendirian, tapi dia membuka diri untuk didengar dan mendengarkan. Berikutnya adalah bagaimana kita harus mendetoks. Nah ini penting. Detoks itu mengeluarkan racun dari tubuh kita. Apa yang didetoks? Tentu apa yang selama ini ada menjadi racun di pikiran kita, di hati kita. Zat-zat apa yang selama ini mungkin ada. Yang pertama yaitu belief. Belief itu adalah apa sih yang kita percayai selama ini. Banyak wanita yang suka berpikir tentang dirinya, udahlah aku mah gagal. Aku mah gak berharga, aku mah gak berdaya gitu ya. Gak merasa disayang dan sebagainya. Ya, itu yang perlu untuk kita detox dari pikiran kita. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita selalu memberikan standar yang tinggi, apalagi kalau kita orang-orang yang perfeksionis misalnya. Kita selalu membuat standar yang tinggi untuk diri kita. Ya, sehingga pada waktu kita nggak mencapai standar itu, kita menjadi, udahlah dia lebih hebat dari aku mah orang yang seperti ini gitu. Ibu yang tadi saya katakan masternya ada 5 menjadi dokter, dia berpikir bahwa saya itu adalah orang yang tidak bisa menikmati perjalanan hidup kecuali sekolah. Dan saya berpikir sekolah itu membuat saya bisa tenang, tetapi tidak gitu. Ya. Ternyata bukan itu semua, tetapi bagaimana cara pandang, bukan cara pandang kita saja, tetapi bagaimana cara pandang Tuhan terhadap kita. Ya, ada yang merasa tidak dicintai, padahal firman Tuhan mengingatkan kita, ayo mulai hari ini ibu-ibu pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis kita suntikan gitu ya di dalam pikiran kita, ya. Dan juga bagaimana sih sikap kalau kita menghadapi masalah ini juga penting. Ada orang kalau menghadapi masalah dia apa? Denial. Ya, tidak mengakui realitas dengan jujur. Padahal sebenarnya kalau kita ada masalah, kenapa kamu kok kelihatan lemas? Iya, aku lagi ada masalah. Ya, kalau kita ingin cerita dengan safe person kita, nggak dengan semua orang. Doain aku dong. Ya, tapi ini untuk kita berdua ya. Jangan didina, ya. Sulit katakan sulit. Jangan juga ingin melupakan karena kita itu tidak Alzheimer ya, pasti kita ingat. Seperti itu.
Tapi bukan berarti kita mengingat-ingat terus kita mengentertain di hati kita, bukan. Tidak melupakan tanpa merespons gitu. Pulih bukan berarti kita amnesia gitu. Tetapi bagaimana kita bisa emosi yang ditekan muncul dalam bentuk stres, mudah marah dan kelelahan mental melupakan tanda proses. Tanpa proses tidak membawa kepada well-being, itu hanya membawa kepada penumpukan atau playing victim. Ya, menempatkan diri sebagai korban. Nah ini juga penting, ibu-ibu, kadang-kadang kita sebagai wanita berpikir, udahlah memang aku memang udah ditakdirkan seperti ini. Ya, tapi ternyata kita perlu untuk mengakui semuanya ya, bahwa detox juga itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Sedikit lagi ya ibu-ibu, yaitu dengan self-talk. Lalu menulis jurnal. Berapa banyak di sini ibu-ibu yang sudah sering menulis jurnal atau suka menulis jurnal? Ada? Ya. Ternyata ada penelitiannya loh ibu-ibu. Menulis jurnal itu kita menulis apa yang ada, menuangkan apa yang ada di hati kita. Itu bisa mengurangi kecemasan. Ini saya baca ini. Menulis jurnal tentang perasaan bisa membantu menurunkan tekanan mental yang dialami. Bahkan membantu penyembuhan depresi. Penelitiannya. Tahun 2018 di jurnal Mental Health, para peneliti meminta ada 70 orang dewasa dari berbagai kondisi medis dan kecemasan nulis selama 15 menit. Jadi selama 15 menit dia menceritakan, hari ini aku merasakan begini. Cerita seperti sama Tuhan. 15 menit 3 hari, selama 15 menit 3 hari seminggu selama 12 minggu. Dan hasilnya apa? Ini keren. Hasilnya para peserta mengalami peningkatan perasaan sejahtera dan lebih sedikit gejala depresi setelah 1 bulan. Lalu kesejahteraan emosinya terus meningkat dalam waktu 12 minggu ketika dia menulis jurnal. Jadi tulis jurnal sendiri, jangan di media sosial, betul? Ya, nggak perlu orang lain satu dunia tahu. Kita aja sama Tuhan, kita dengan safe person kita, dengan orang yang kita percayai, ya. Curhat, doa dan juga asertif. Karena waktu saya nggak bisa ini satu-satu ya. Ini keren ini ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Well-being dimulai ketika kita menyadari kondisi hati kita. Dan yang terakhir, detoksifikasi itu artinya minta bantuan. Kalau kita ada dalam keadaan yang seperti ibu tadi, dia merasakan tekanan yang sudah cukup panjang, dia nggak bisa bicara sama suaminya, ya, dan dia sudah mulai mengalami sulit untuk tidur, dia ketemu safe person. Pilih, ya, siapa orang-orang yang bisa kita percayai seperti Daud dan Yonatan. Ya, orang-orang yang enggak ember, orang-orang yang cukup matang, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bisa tidak menghakimi, orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya, orang-orang yang ketika kita gagal enggak mengatakan, kok bisa sih kamu kayak gitu, masa sih kamu kan rajin berdoa, kamu kan pelayan Tuhan, kamu kan, jangan gitu ya. Tapi orang yang, oke, ya, aku dengerin kamu. Aku tahu nggak mudah ya ada di posisi kamu. Aku tahu ini pasti berat banget loh buat kamu. Oke, kamu boleh cerita apa aja sama aku, boleh terbuka apa aja sama aku, dan aku jamin ini hanya kita berdua. Dan setelah itu kita doa sama-sama. Daud, Yonatan mengikat perjanjian sebagai sahabat. Kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain yang bisa mendengarkan dan bersama-sama dengan sahabat kita. Kita doa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ya, saya senang lagu-lagu yang tadi dinyanyikan ya, dan juga lagu-lagu yang membuat sebuah keintiman antara persahabatan antara kita dengan Tuhan. Dia Bapa yang baik, ya. Dia Bapa yang memulihkan hatiku. Dia tahu apa yang terdalam di dalam hatiku. Ya, ini akan membawa kita
ke dalam pemulihan demi pemulihan dengan kita menyembah Dia, kita memaknai kehadirannya Tuhan yang begitu membawa damai sejahtera, kita bisa bercerita kepada orang yang kita percayai, kita juga bisa mengelola emosi kita, maka kita bisa memiliki well-being yang baik. Ini ringkasan dari semua khotbahnya, ya. Jadi emotionally healthy itu berdampak kepada emotional well-being. Ya. Bagaimana kualitas batin kita, ya, itu adalah sesuatu akar, ya, yang akan membawa kita kepada kesejahteraan sehari-hari. Kalau kita sehat secara emosi, orang lain mau ngomongin apa, orang lain mau melabel kita apa, orang lain mau bersikap kayak mana ke kita, ya udah, it's okay, ya. Memang saya nggak perlu harus menyenangkan hati semua orang, ya. Saya nggak harus mengatakan iya kepada semuanya. Kalau saya nggak sanggup, saya berani mengatakan sorry ya, kayaknya nggak bisa deh, gitu, ya. Nanti lain kali aku bantu. Hari ini sorry nggak bisa. Ya. Bagaimana penyembuhan luka? Ya. Ketika itu dikelola, maka kita bisa mengelola stres kita dengan baik. Internalnya adalah kesehatan emosi, maka bisa dinampakkan kepada tadi buah-buahnya adalah ritme kehidupan yang lebih baik. Amin, ya. Saya pikir ini penting buat kita sebagai terakhir, emotional well-being, hidup dengan damai di tengah situasi yang tidak sempurna. Kesejahteraan emosi bukan berarti hidup tanpa tekanan, tetapi memiliki apa? Penjaga batin, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala logika. Dan ini untuk refleksi, ya, kita semua. Hai woman, ya, bagaimana dalam hidup Anda, bagian mana dalam hidup Anda yang masih perlu untuk dipulihkan secara internal, akar tadi. Lalu bagaimana ritme hidup Anda sehari-hari mencerminkan kesejahteraan emosi, ya. Jadi kalau berbicara bagian mana dalam hidup yang masih dipulihkan, coba kita lihat apakah masih adakah luka masa lalu yang belum dituntaskan, diproses, masih adakah? Bagaimana cara saya merespon emosi itu? Apakah meledak-ledak atau bisa terkontrol dengan baik? Atau bagaimana pandangan saya terhadap diri saya sendiri? Itu berbicara tentang internal. Lalu kalau berbicara tentang eksternal adalah apakah saya sudah bisa menikmati dan menata hari-hari saya dengan baik? Apakah saya bisa membangun relasi saya dengan orang lain dengan baik? Apakah saya bisa memiliki istirahat yang seimbang di dalam hari-hari hidup saya? Ya. Kadang Tuhan ingin kita berhenti sejenak, bukan karena kita lemah, tapi karena Dia ingin menyembuhkan dan menata kembali ulang langkah-langkah kita ke depan. Dari dalam keluar. Dari dalam terekspresi keluar. Hati yang dipulihkan akan mengalami kesejahteraan di dalam perjalanan kehidupan. Saya senang lagu yang mungkin boleh kita nyanyiin, Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hatiku, Kau berfirman dan pulihkanku, Kau Tuhan pemulihku. Yuk kita nyanyi lagu ini ya.
kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengerti sampai kedalaman hati kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau membuka hati bagi Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kenalilah Tuhan hati kami. Dan berbicaralah buat setiap kehidupan kami. Singkapkan Tuhan jika masih ada hal-hal yang mungkin tersembunyi. Selidiki hati kami dan lihatlah Yesus. Engkau tahu betapa kami mungkin letih, lesu dan lelah Tuhan. Terkadang perjalanan ini Tuhan membuat kami begitu berat Tuhan. Sementara mungkin kami harus sendirian selama ini. Gak ada orang-orang yang mau mendengarkan kami dan memahami hati kami. Tapi kami mau datang. Kami datang dan berbicara kepada Tuhan. Berikan kami kelegaan yang daripadamu Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan yang baru untuk menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan Kau menemukan diri kami Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang terbuka dan mau dipulihkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Tuhan tahu pikiran kami. Tuhan tahu apa yang kami rancangkan. Tuhan tahu apa yang kami rindukan. Tuhan tahu apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kami. Tuhan, hari ini kiranya secara pribadi demi pribadi tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Kau memeluk hati setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini. Dan Engkau mengatakan bahwa hari ini aku datang untuk memberikan pemulihan dan pembaharuan. Hari ini aku datang untuk memberikan damai sejahtera yang selama ini kami rindukan. Kami tahu Tuhan, damai sejahtera kami sumbernya dari Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati bagi Tuhan. Kami mau dipulihkan. Kami mau disembuhkan. Kami mau Tuhan hidup kami boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya pada saat kami pulih Tuhan, maka kami juga akan memulihkan orang-orang lain. Pada saat kami mengalami pembaharuan dari Tuhan, kami juga akan menolong membaharui orang-orang yang sedang terluka. Pakai kami, pakai Tuhan para ladies di tempat ini untuk boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada, untuk keluarga mereka, untuk komunitas mereka Tuhan, untuk kemanapun mereka pergi Tuhan yang mengurapi, memberikan kekuatan hikmat yang dari Tuhan untuk menjalani perjalanan hidup ke depan. Biarlah dunia boleh melihat mereka dan Engkau dipermuliakan lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau baik, Engkau hadir untuk setiap hati kami. Haleluya. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Yudi buat apa yang disampaikan, yang sharingkan. Kita belajar banyak ya Ibu-Ibu ya. Nah kalau ada pertanyaan boleh. Oh ada yang langsung angkat tangan. Silakan boleh berdiri. Shalom semuanya, saya Berta Ibu. Ya, Berta. Ibu saya mau tanya gini, saya orangnya itu kalau positive thinking sebetulnya. Okay. Tapi ketika saya disakiti, saya akan marah banget gitu. Itu saya sering ngalamin gitu. Jadi saya tuh selalu berbuat sebaik mungkin untuk orang-orang di sekitar saya. Tapi ketika dia nyakitin saya, dan bukan karena saya dia nyakitin, dia sendiri itu yang membuat. Jadi saya gini, dia itu tidak terpikir oleh saya akan melakukan hal itu terhadap saya karena saya sudah banyak melakukan yang baik buat dia. Nah saya orangnya akhirnya gini Bu, daripada saya berdebat, lebih baik saya diam. Saya diam sampai saya blokir itu nomor handphonenya. Saya menenangkan diri saya dan saya menganggap ya sudahlah kita nggak usah lagi komunikasi. Nah, apakah itu salah satu bentuk pengelolaan emosi dan apakah itu benar? Dan kebetulan saya orangnya juga gini, kalau nanti seiring waktu gitu, jadi kan ada orang gampang sekali dia memaafkan terus baikan lagi gitu ya. Saya nggak bisa gitu Bu. Dan itu dari kecil saya seperti itu sampai hari ini. Jadi saya akan memilih mendiamkan dia
Tapi nanti kalau ketemu ya biasa aja, tapi tidak seperti dulu lagi gitu. Apakah itu salah gitu? Karena saya lagi ngalamin sekarang gitu, Iya. Bu. Tapi saya kalau ingat dia ya biasa aja gitu, tidak mengingat tentang kelakuannya yang menyakitkan saya. Cuman saya benar-benar tidak mau lagi untuk dekat gitu, Bu, apalagi Iya. membuka hati untuk dekat sama dia gitu. Oke. Itu yang saya alami sekarang, makanya Iya. saya agak emosional ini It's karena okay, memang it's okay. seperti itu gitu, Bu. Iya. Apakah itu salah, Bu? Iya. Saya orangnya seperti itu Oke. gitu. Tapi saya coba sih untuk seperti firman Tuhan bilang, ya kita harus belajar ngampunin gitu ya. Tapi caranya mungkin tidak seperti kebanyakan orang yang bisa akhirnya baikan lagi gitu. Saya nggak bisa gitu, Bu. Iya. Sampai hari ini gitu. Iya. Makasih Iya. Tuhan berkati. Makasih Bu buat keterbukaannya. Ibu bercerita, Ibu Berta bercerita dan menangis. Sengat sakitnya masih ada. Ya. It's okay. Ya. Kalau kita dilukai, disakiti, terus kita nggak bisa menangis, justru something wrong ya. Gitu. Ini menangis itu nggak apa-apa. Ya. Sekarang tinggal bagaimana mengelola itu. Ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya apalagi orang itu orang yang udah kita melakukan banyak hal lah ya mungkin. Biasanya kalau dilukai itu sakitnya tuh dalam gitu ya, seperti itu. Mungkin kadang-kadang ada yang udah bertahun-tahun ketika cerita masih bisa nangis ya. Padahal itu peristiwanya udah lama misalnya. Ya. It's okay. Jadi kita terima dulu. Iya ya, aku nih mudah sekali. Kalau tiap teringat itu aku masih nangis. Ya, masih nangis, bahkan kisah itu masih seperti kayak di film, di videoin gitu ya. Dan kita masih teringat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa pulihkan gitu. Ya. Nah, ini yang terpenting tadi Ibu katakan udah Ibu blok gitu ya. Kadang-kadang kalau itu mungkin oke lah kalau mungkin sekarang orangnya di mana gitu ya. Kalau orangnya mungkin di luar rumah kita gitu, siapa gitu ya. Kita bisa bangun boundaries ya. Membangun batasan itu bukan berarti salah loh ya. Ya. Jadi kita butuh sih bangun batasan ya. Tujuannya apa? Karena kita tahu bahwa kita ini kekuatan kita nggak seberapa untuk bisa disakitin terus. Ya, kita tahu, kita kenali. Saya itu setiap ketemu ibu itu kok sakit terus ya. Gitu. Tapi padahal saya tuh nggak ingin membenci. Kita kan tahu kita nggak boleh membenci. Tapi dia selalu kata-katanya tajam, misalnya atau melukai. Kita boleh bangun boundaries, tapi kita harus berproses juga. Ya, caranya yaitu kita tadi itu. Kadang-kadang kita harus memang mungkin mengungkapkan bagaimana sih supaya ini kan semua ada di luar diri kita. Ya, dia melukai itu di luar diri kita. Sekarang bagaimana meresponnya? Nah, itu yang harus dilatih. Ya, meresponnya mungkin kalau oke, kamu harus mengampuni. Betul, itu harus mengampuni betul, tetapi mungkin belum saat ini gitu. Ya, belum bisa, tetapi kita harus berusaha. Ya, gini. Waktu Tuhan Yesus tanya sama murid-murid, berapa kali sih Tuhan aku harus mengampuni? Tuhan katakan 70 kali 7. Itu 490 kali. Kayaknya gak mungkin orang bersalah 490 kali. Tetapi sebenarnya poinnya di mana sih? Kalau apalagi ini berbicara ya ibu-ibu tentang pasangan kita atau anak kita. Ya. Kalau kita terlukai, kita perlu untuk berbicara 490 kali itu adalah berbicara tentang space. Tentang area yang kita punya untuk kita bisa memaafkan. Ya. Kalau itu orang-orang terdekat kita, kita wajib itu. Ya. Pasangan kita yang setiap hari ketemu kita, anak-anak kita, kita punya space. Ya. Lalu kalau orangnya jauh gimana gitu ya? Ya, dan kita bangun boundaries, kita bisa berproses. Ya, Tuhan, aku nih mau ketemu dia Tuhan, tapi hatiku sakit. Nanti di gereja ketemu, Tuhan kuatkan aku. Ya, ya. Nangis, nggak apa-apa nangis. Tapi terus kita berjalan lagi, mungkin ketemu, oh tuh itu orangnya datang tuh. Orangnya pakai baju biru tuh, nggak ada yang baju biru di sini. Oh baju biru banyak. Tuh orangnya pakai baju coklat, gitu ya. Ya udah mungkin kita Tuhan kuatkan aku, oke gitu ya. Tapi bukan berarti dengan kebencian. Kita coba kalau memang harus dekat, ya dekat. Kalau enggak pun kita nggak perlu harus memaksakan diri rekonsiliasi hari itu. Tapi pulang ke rumah kita berproses lagi. Tuhan, tadi aku ketemu, kok aku belum bisa ya Tuhan ya. Masih sakit, Tuhan tolong aku berproses lagi, mungkin bikin journaling ya. Terus Tuhan ngomong apa
dengan apa yang kita alami gitu ya. Jadi kita tidak mempush diri kita untuk kamu harus hebat, kamu harus kuat, tetapi kita berlatih mau menjadi kuat. Kita berlatih untuk bisa memaafkan. Someday kita harus memaafkan. Ya, apalagi kalau itu udah bertahun-tahun. Saya juga pernah punya pengalaman kayak gitu, Bu. Ya, dilukai dan saya berproses maaf sampai saya ada orang-orang yang punya kepribadian tertentu yang sampai nggak bisa tidur, mengingat-ingat perkataan itu diolah di kepala. Tadi dia ngomong gimana, mukanya cembetut, marah dan sebagainya, ada di sini gitu. Tapi ketika kita Tuhan, aku nggak kuat, ini coba kita cerita, kita berdoa, kita nulis, kita apapun, kita harus punya coping. Nah ini, kita harus punya coping untuk kesehatan mental kita. Temukan coping yang paling cocok untuk kita. Ada mungkin olahraga, ada bernyanyi, menyanyi, dengar lagu dan sebagainya. Dan yang terpenting yaitu bangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Jadi ingat bahwa aku ingin sejahtera secara emosi. Ya, tapi hari ini aku belum sampai di titik itu, tapi aku mau berjalan tiap hari. Tuhan, aku mau berjalan tangga pertama, naik tangga kedua, naik tangga ketiga. Ya, seperti itu. Jadi, it's okay Bu, Ibu masih menangis, tandanya sengatnya masih ada. Ya, tapi Ibu bisa berproses. Suatu saat Ibu bisa. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ibu, silakan. Mau? Oh enggak? Oh, enggak. Tadi udah senyum-senyum. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan dari saya, Bu. Ya. Tadi beberapa kali Bu Yudi bilang tentang yang berkepribadian melankolis tadi atau cermat itu ya. Berarti ada hubungannya ya. Jadi apakah yang melankolis lebih rentan untuk bisa punya emosinya lebih nggak stabil gitu, istilahnya gitu. Apakah seperti itu? Personality tertentu gitu, Bu? Ya, jadi kita ini kan personality ada, mungkin kalau yang melankolis ini semua ya, pragmatik dan sebagainya, belajar kecenderungan itu lebih besar ya, karena dia kan orangnya mungkin lebih perasa ya, lebih cermat. Biasanya orang yang cermat, orang yang bisa ngelihat tuh, seperti kayak kalau masuk ke ruangan ini ya, orang-orang mungkin lebih kepada orang yang scanning, sensing, ya kan, sensing ya. Kalau orang masuk sini tadi saya ini tipe sensing. Jadi begitu masuk, aduh bagus ya karpetnya, warnanya coklat. Aduh bagus ya ininya. Aduh yang main musik semua, aduh enak ya. Itu tuh sensing. Jadi kayak men-scanning, ngelihat gitu ya, tahu semua. Nah, ketika ada orang melihat dia, wajah orang yang lagi ngomongin dia dari jauh nih, gitu. Orang sensing tahu loh, betul? Ya, itu aku di situ lagi diomongin. Tapi kalau opah ini dia bukan orang sensing, orang apa Pak? Intuisi. Kalau orang intuisi beda, orang intuisi masuk ke ruangan tuh gini, wow, ini kalau disewakan berapa ya? Ini bisa untuk bisnis ini kayaknya nih ya, katanya, wah bagus juga ya, sehari berapa ya, sebulan berapa, wah ini bisa gitu ya. Membayangkannya out of the box. Sehingga dia nggak tahu, makanya dulu waktu kami menikah berdarah-darah, sayanya udah bete, udah kesel, dia nggak ngerti gitu. Ya, bukan berarti salah dia, karena dia tidak memberikan antena tuh ya, radar ke wilayah yang kayak gitu. Ya udah yang penting baik gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang melankolis, orang yang sensing, yang cermat, itu dia bisa tahu apa aja. Sehingga begitu dia tahu semuanya, dia sakit sendiri, betul? Ya, dari jarak jauh pun, itu dia udah langsung menghindar tuh, langsung belok ke sana, dia tahu gitu. Ya, dia cemberut. Dia tadi ngomong gini, telinganya juga ngerti, mendengar. Nah itu jadi cenderung memang akhirnya siapa yang mudah stres sebenarnya? Orang yang sensing atau orang yang intuisi? Sensing, jadi karena dia menyerap semua gitu. Apapun masuk ke sini, info apapun terus diolah, ya. Jadi overthinking gitu. Semua diolah. Akhirnya disimpan di sini jadi sakit hati, semakin sakit. Nah ini kalau kita tahu kita kayak gitu, ya saya termasuk orang yang sensing. Jadi saya tahu ya udah nggak apa-apa, orang lain boleh kok dia seperti itu.
Yang penting saya mengenal diri saya seperti ini, dan kalaupun dia memang seperti itu, oke, saya belajar untuk bisa menerima, memaafkan. Nah itu kalau dalam perjalanan kita perlu untuk sampai ke hal-hal di mana kita terus bertumbuh. Tuhan katakan kita harus belajar tentang Galatia 5 ya, buah-buah roh itu ya. Kita harus tetap bertumbuh di dalam buah-buah seperti itu. Walaupun memang ini bukan yang ada salah tentang kepribadian, bukan mana yang hebat, mana yang gak hebat. Ya, tapi kita kenali, saya ini orangnya kayak gini. Saya ini kecenderungannya seperti ini. Saya ini kelemahannya kayak gini. Terima itu semua. Lalu gimana berproses menjadi lebih baik. Tidak perlu harus menjadi seperti orang lain. Tidak harus meniru apa orang. Tapi apa yang Tuhan mau ngomong dalam diri kita. Kamu tuh kekurangannya di sini loh. Terbuka kayak kita bercermin. Ya, setelah kita bercermin melihat maka kita akan berubah. Kesadaran itu. Kesadaran ketika kita bercermin dan tahu aku ini orangnya gini, itu awal dari pemulihan. Ya, kalau kita nggak bisa menemukan itu, kita nggak akan bisa berubah. Tetapi orang lain yang udah uring-uringan ngelihat kita kok kayak gitu. Oleh sebab itu ibu-ibu harus menemukan. Temukan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Belajarlah, baca buku, ikut seminar dan sebagainya. Itu. Minimal kalau bukan kita, saya nggak sensing sih itu Bu. Tapi belajar berproses dengan orang-orang yang sekitar kita mungkin yang sensitif kali ya. Betul. Ya, karena di rumah saya ada 2 orang yang sensing tadi. Perkara jam dinding miring sedikit ya, walaupun kata saya nggak miring, tapi kata mereka miring gitu ya, itu bisa hilang damai sejahtera betul ya. Oke. Jadi belajar berproses. Oke, luar biasa. Yuk, ada lagi yang bertanya? 1 orang lagi aja sebelum kita tutup. Yuk, gunakan kesempatan. Oke, boleh. Silakan. Dalam sebuah relationship itu mungkin kan kalau pengampunan udah pasti gitu ya Bu ya, kalau misalnya ada konflik atau tersakiti atau gimana. Tapi untuk bagaimana dengan rekonsiliasi dan membangun hubungan kembali itu, batasannya sejauh apa dan situasinya seperti apa, bijaknya seperti apa, dan menurut firman itu gimana, apakah beda dengan keluarga atau dengan misalnya orang yang di luar non keluarga, atau seperti apa untuk batasan rekonsiliasi dan membangun hubungan kembali. Ya, oke. Berbicara rekonsiliasi itu ya, Tuhan ajarkan kita untuk memaafkan. Ya, yang tadi di depan, memaafkan 490 kali kira-kira seperti itu. Ya, nah memaafkan itu sebenarnya, ini nih saya mau terangin sedikit, satu pihak. Ya, misalnya gini, si A dengan si B berkonflik atau suami istri. Saya tahu, saya sadar, saya salah, saya memaafkan. Satu pihak, nggak perlu dua-duanya gitu, karena saya yang salah. Tapi ada yang namanya mungkin rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu butuh 2 pihak, gitu ya. Butuh 2 pihak dan kalau itu suami istri harus sampai ke titik rekonsiliasi itu, suami istri. Nah, sekarang berbicara tentang ada yang namanya lagi restitusi sebenarnya. Apa itu restitusi? Restitusi itu penggantian apa yang hilang. Saya melayani seorang pasangan suami istri, ini cerita sedikit. Si istri ini selalu merasa hatinya marah ketika mengingat suaminya pernah selingkuh. Dan dia itu sudah memaafkan, ya tadi langkah dari bawah, sudah memaafkan. Tapi kenapa masih keingat dan selalu nangis? Padahal suaminya sudah minta maaf dan dia juga sudah memaafkan. Sudah ada rekonsiliasi antara suami istri tersebut, saling memaafkan lah. Tetapi terlupakan sebenarnya ada istilah yang namanya restitusi. Restitusi itu penggantian. Nah, penggantian itu sesuatu yang hilang. Apa yang hilang di antara mereka? Kepercayaan, trust, gitu. Lalu coba sekarang kita lakukan restitusi yuk, sebagai bentuk pengorbanan. Yaitu apa? Saat itu si suaminya dia mulai berlatih, oke, mulai sekarang saya buka password di handphone. Kamu bisa akses ke handphone saya kapan aja. Mulai sekarang saya buka account Instagram saya,
Karena itu yang dulu masuk itu ya. Cewek itu masuk lewat Instagram, lewat handphone dan sebagainya itu. Nah, di situ restitusi itu berbicara dia menggantikan tadinya tertutup, dia oke, saya berkorban, boleh kamu buka. Yang ini juga, yang itu juga. Nah, kadang-kadang tidak hanya itu ya, restitusi itu berbicara tentang ada yang sesuatu yang ditukar gitu untuk mengganti luka, sakit itu. Ya, ya replacement seperti itu. Nah, itu berbicara restitusi. Nah, di dalam tingkatan yang sudah mungkin berat, kita butuh restitusi, menggantikan itu. Sebagai tingkatan memaafkan, rekonsiliasi, dan mungkin dari rekonsiliasi itu kita harus beri sesuatu untuk berkorban. Misalnya suami yang tadinya mungkin istri yang dilukai, oke, sekarang setiap hari Sabtu saya nggak akan bekerja, saya akan cepat pulang, maksudnya hari Sabtu saya mau ngopi bareng kamu. Ada yang dikorbankan yang tadinya dia pergi sama teman-temannya, jadi dia sama si istrinya atau apalah misalnya. Ya, itu tergantung dari apa yang mereka mau sepakati. Jadi itu. Jadi kalau kembali lagi kepada firman Tuhan, ya tentu rekonsiliasi itu berbicara tentang pemulihan hubungan yang dimana ada pengorbanan, unsur pengorbanan. Kalau berbicara plus restitusi. Jadi nggak cuman kadang-kadang nggak cukup hanya cuman sorry ya, nggak cukup gitu. Ya apalagi kalau sakitnya udah dalam. Ya, kalau untuk suami istri ada sesuatu yang dikorbankan dan itu dengan kesadaran dan terus diupayakan, nggak cuman hari itu aja gitu. Karena apalagi kalau itu udah cukup panjang sakitnya disimpan. Ya, dan itu harus terbuka, saya sakit. Setiap kali kamu membuka handphone, di situ ada nama itu, saya teringat. Setiap kali lewat jalan itu, saya tahu kamu pernah duduk di situ berdua sama cewek itu. Gitu. Ya, dia harus berproses untuk bisa memaafkan, tapi si suami juga perlu untuk apa yang dia bisa korbankan supaya istrinya lebih tenang dan mau belajar, mau menerima dia kembali. Itu tidak mudah, itu butuh proses. Jadi artinya juga si suami harus belajar untuk menunggu dengan sabar. Istri saya ini sedang berproses mau pulih. Kira-kira kamu bisa bantu dalam hal apa supaya istrimu benar-benar pulih. Ya, kadang-kadang pada waktu bertemu dengan saya di ruang, saya udah memaafkan Bu, tapi kenapa sakitnya masih tinggal? Memaafkan tuh di bibir, tapi hatimu belum berproses. Nah ini tadi emosinya itu masih menumpuk, belum diregulasi. Sampai saya bilang, oke, Bu, sekarang suamimu udah setia, udah pulang ke rumah, coba pikirkan hal-hal positif lain yang masih dimiliki oleh suami. Ya, suami saya senang bekerja, suami saya sayang anak, suami saya udah gak nyeleweng lagi, suami saya mencukupi kebutuhan keluarga, suami saya rajin ke gereja, udah itu aja. Ya, dosen saya selalu bilang, coba syukuri apa yang masih ada, yang masih tinggal. Jangan yang tidak ada, jangan yang hilang. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita merasakan terima kasih Tuhan, walaupun dia mungkin masih seperti itu, mungkin ya, aku bersyukur dia begini. Itu akan menolong. Itu proses tadi bikin journaling, mengingat-ingat, menulis apa yang baik. Lalu memperkatakannya sama Tuhan dan mensyukurinya. Tuhan terima kasih buat ini, begini, walaupun anakku begitu, tapi dia seperti ini. Itu. Ya. Betul. Atau di luar keluarga, sampai mana itu harus? Apakah bisa sampai Oh ini berarti teman misalnya, bukan keluarga. Oke. Ya, ya. Oke. Kalau misalnya dia tidak mau untuk memaafkan kita dan kita sudah berproses untuk hati kita, it's okay. Kita nggak bisa paksa. Kalau kita ini pihak kita nih, misalnya kita yang dilukai, kita sudah minta maaf, kita sudah minta maaf, kita yang salah ya, sorry ya. Ternyata dia tetap tidak mau menerima kata maaf dari kita, itu bukan tanggungan kita lagi. Itu dia berproses dengan sakit hati dia. Itu. Tapi tugas kita adalah say sorry, atau bahkan kita juga berproses untuk dia nggak mau memaafkan saya, gitu. Tapi saya udah minta maaf, mungkin jangan-jangan kita jadi sakit gitu kan, karena dia nggak maafkan, ya udah itu bagian diri dia. Tapi saya menjaga hati saya untuk jangan sampai ini terkontaminasi lagi gitu.
Ya, karena nggak semua orang juga bisa melepaskan kata maaf. Mungkin dia banyak terluka, ya, dengan siapa sehingga ketika ketemu kita dia juga jadi tidak mau memaafkan gitu. Banyak orang-orang yang menyimpan luka secara emosi. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita sama Tuhan gimana? Apakah saya masih membenci? Ya, dan sebagainya. Jadi kalau bukan suami istri kita nggak perlu sampai tahap rekonsiliasi itu, kalau memang itu tidak mau, tidak perlu dipaksakan. Ya. Ya, oke, cukup ya ladies ya. Minta Bu Yudi tutup dalam doa. Ya, mari ibu-ibu kita bersatu hati berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Di akhir daripada ibadah kami pada siang ini, hati kami berlimpah dengan syukur karena Engkau Allah yang terus Tuhan sedang membimbing dan mengajari kami untuk satu nilai-nilai prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu yang perlu untuk kami terapkan dan belajar, dan sehingga kami boleh semakin dipulihkan sebagai seorang wanita-Mu Tuhan, karena kami mau hidup kami Tuhan boleh berdampak dan menjadi berkat Tuhan. Pada saat kami dipulihkan, maka kami juga boleh memulihkan orang lain Tuhan, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang terus Tuhan mengingatkan setiap prinsip-prinsip kebenaran ini di hidup kami, dan kami mau belajar taat untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati komunitas ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau akan terus Tuhan semakin memberkati Tuhan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang boleh mendewasakan kehidupan iman mereka Tuhan. Berkati para wanita di tempat ini, biarlah mereka juga boleh terus Tuhan bertumbuh, dan mereka pulang boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, dan mereka juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah komunitas mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati semua yang sudah hadir, dan biarlah damai sejahtera Tuhan terus memimpin dan menuntun langkah-langkah kami. Di dalam nama Yesus kami akhiri pertemuan ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Sekali lagi thank you banget Bu Yudi buat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita makan siang dan berpisah bersama, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ya tadi juga Bu Yudi bilang ya, kita perlu, kalau yang perlu cari dukungan doa, perlu support group, safe person, nah boleh hubungin dari salah satu dari telepon ini ya. Dan yang belum follow Ladies Community Instagramnya silahkan follow, itu garis bawahnya ada 2 ya, jadi banyak yang nggak bisa masuk, nggak nemu, itu garis bawahnya ternyata 2 ya, Ladies garis bawah 2 Community. Dan juga YouTube kita di Ladies Community, nanti untuk khotbah-khotbah yang sudah ada ini akan di-upload di YouTube ya, bisa di-sharekan juga buat teman-teman kita yang mungkin perlu hari ini ya. Kita ingat siapa nih yang perlu bahan hari ini, nah kita bisa share lewat YouTube. Selanjutnya, nah ini juga nomor rekening Ladies Community, boleh difoto atau dicatat yang belum pernah. Ya, ada WSW Community di Jumat minggu depan berarti ya, ini di KBP, jadi buat teman-teman yang di KBP atau punya teman di KBP, nah ini boleh di-share di jam 8 sampai setengah 11 pagi. Ya, Natal gak kerasa ya ibu-ibu ya, udah Natalan lagi gitu ya, kayaknya cepat banget ya. Dan Natalan Ladies Community kita ini akan diadakan pada hari Jumat 5 Desember. Ya, nanti ini di ikon ya, jadi bukan di sini. Nanti infonya menyusul, bisa di Ladies Group WA atau lewat Instagram ya, teman-teman tinggal follow aja. Udah sampai sini? Udah ya, terakhir. Oke, thank you banget. Sebelum kita ke depan makan siang, kita mau foto bersama dulu ya. Sebelum kita berpisah, thank you.